Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih semangat untuk ikut pelajaran matematika. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan lanjutkan ke barisan dan deret aritmetika. Nah, ini sebenarnya mungkin sudah pernah kalian pelajari ya dulu di SMP. Jadi hari ini kita akan mengulang beberapa rumusnya dan beberapa penerapannya untuk barisan dan deret aritmetika. Sebelumnya kita ingat dulu ya, apa itu barisan dan deret. Nah, yang pertama kita ke barisan dulu. Jadi barisan dan deret itu nanti memiliki perbedaan. Untuk barisan aritmetika, itu adalah barisan bilangan yang beda. Setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Loh, ini ada kata-kata beda, ada sama. Nah, maksudnya gimana? Coba diperhatikan dulu. Nah, untuk bentuk umumnya itu U1, kemudian lanjut U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai ke UN. Nah, maksud dari beda ini adalah beda U1 dengan U2. Ya, U1 dengan U2, U2 dengan U3 itu nilainya sama. Nah, agar lebih paham, coba perhatikan contoh ini mengenai beda ya. Misalkan Bapak punya barisan aritmetika seperti ini, 3, 10, 17, 24, dan seterusnya. Nah, coba kalian perhatikan 3 ke 10 itu ditambahkan 7, kemudian 10 ke 17 juga tambah 7, 17 ke 24 ternyata juga ditambahkan 7, dan 24 ke 31 juga ditambahkan 7. Nah, di sini maksudnya adalah bedanya sama, ya. Plus 7 ini disebut sebagai beda. Plus 7 ini disebut sebagai beda. Nah, nilainya tetap atau sama. Ya, itu dimaksud dengan barisan aritmetika. Jadi di sini disebut sebagai barisan aritmetika dengan beda 7. Kemudian, untuk contoh berikutnya ada 14, 9, 4, min 1, min 6, dan seterusnya. Nah, di sini coba kita cari bedanya. 14 agar jadi 9, itu kita kurangi dengan 5. 9 agar jadi 4, itu kita kurangi juga dengan 5. 4 agar jadi min 1, dikurangi 5 juga. Min 1 agar jadi min 6, dikurangi min 5. Begitu seterusnya. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau tadi barisan aritmetika beda 7, kalau sekarang barisan aritmetika dengan beda min 5 atau negatif 5. Jadi, barisan aritmetika tidak melulu bedanya positif. Bisa juga bedanya adalah negatif, ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan ajarkan, ini kita mungkin kalau ditanya suku kesekian, misalkan di sini 14 itu kan suku pertama, 9 itu suku kedua, 4 itu suku ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kalian mungkin diminta suku ke-10, oke, bisa. Masih dihitung dengan kurang 5, kurang 5. Tapi kalau diminta mungkin suku ke-100, suku ke-1000, nah tidak bisa kita ngitung sendiri, tapi lama. Ya. Nah, untuk mempercepat, kita akan gunakan rumus. Kita lanjutkan ya ke rumusnya. Tadi bentuk umumnya Bapak ingatkan dulu. U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai ke UN. Nah, untuk contohnya tadi 3, 10, 17, 24, 31, dan seterusnya ya. Ini U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya. Untuk rumusnya, jika kita diminta untuk mencari suku ke berapa, ingat ya, suku ke berapa, atau rumus suku ke N, itu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ya. Jadi, A itu bisa disebut sebagai U1 atau suku pertama, kalau di sini adalah 3 ya. A itu suku pertama, B itu beda, jadi cara mencari beda nanti tinggal U2 dikurangi U1, sedangkan N itu adalah suku yang dicari. Ya. N itu adalah suku yang dicari. Misalkan diminta suku ke-10, berarti N-nya 10. Diminta suku ke-20, berarti N-nya 20 ya. Kita lanjut ke contoh soal kalau begitu ya.
Tentukan suku ke-27 pada barisan 8, 11, 14. Dan seterusnya. Nah, di sini kita cari dulu A-nya. A-nya suku pertama, yaitu 8 ya. Kemudian bedanya. Bedanya itu bisa dicari dengan cara suku kedua, U2, ya, beda. Suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi suku kedua dikurangi suku pertama, 11 kurang 8 ya, suku kedua. 11 kurang 8 itu adalah 3. Oke. Kemudian untuk N-nya, karena diminta suku ke-27, berarti N-nya sama dengan 27 ya. Kita masukkan ke rumus, yaitu UN. Bentar, hapus dulu yang ini. Nah, Pak, tulis ulang ya, U1-nya biar tidak mengganggu di sana. Jadi untuk mencari beda itu U2 dikurang U1. Oke, itu rumusnya ya. U2 dikurangi U1. Jadinya 11 kurang 8 sama dengan 3. Ya. Oke, kita lanjut. Rumusnya tadi adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. N-nya 27, berarti tinggal kita ganti UN, berarti U ke-27 sama dengan A-nya 8 ditambah N-nya 27 dikurangi 1 kali B-nya adalah 3. Kita hitung yang dalam kurung dulu ya. Jadi U27 sama dengan 8 ditambah 27 kurang 1 adalah 26, tinggal dikali 3. Kita selesaikan dulu 26 kali 3-nya. Jadinya U27 sama dengan 8 ditambah 78. U27 sama dengan 86. Jadi kalau kalian gunakan rumusnya ya hanya sebaris sekian saja. 1, 2, 3, 4, 5 baris saja menghabiskan. Sedangkan kalau dihitung manual mungkin akan lebih lama. Karena ditambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Diketahui suatu barisan aritmetika dengan suku kelima adalah 22 dan suku ke-12 adalah 57. Suku ke-15 barisan ini adalah, wah ini gimana caranya? Suku pertama nggak diketahui, tapi diminta suku ke-15. Beda juga nggak diketahui. Nah, dari soal ini kita buat dulu apa-apa saja yang diketahui ya. Kita mulai dari rumus dulu. Rumusnya adalah kalau suku ke, karena di sini kan adalah suku kelima dan suku ke-12 diketahui ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, kita mulai dari suku kelima dulu. Suku kelima berarti U5 sama dengan A plus N-nya berarti 5 dikurangi 1 kali B. Karena A-nya nggak diketahui, B-nya juga tidak. Ya, berarti kita berhenti sampai rumus ini. U5-nya tadi 22, kita ganti. U5 berarti kita ganti dengan 22, sama dengan A ditambah 5 kurang 1 kan 4. 5 kurang 1 kali B berarti 4 kali B. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Wah, kalau mendengar persamaan pertama, biasanya ada persamaan kedua nih. Untuk yang kedua, itu yang diketahui U12 kan, berarti U12 sama dengan A tambah 12 kurang 1 kali B. Ya, U12-nya kan 57, berarti kita ganti. U12 itu jadi 57, sama dengan A ditambah 12 kurang 1 kan 11 ya. 57 sama dengan A tambah 11B. Itu persamaan 2. Nah, lanjut, karena kita ketemu persamaan 1, persamaan 2, kalian harus ingat yang namanya eliminasi. Oke? Eliminasi. Nah, yang mana dieliminasi? 1 dan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. 22 sama dengan A tambah 4B. Kemudian persamaan 2, 57 sama dengan A tambah 11B. Oke, di sini kalian perhatikan kalau untuk mengeliminasi, ingat pelajaran kelas 10, kalau huruf yang ingin kalian hilangkan itu sudah sama, atau ada yang sudah sama, tidak perlu dikalikan dengan suatu bilangan.
Nah, di sini tidak perlu A-nya dikalikan dengan bilangan manapun karena sudah sama-sama di sini A, di sini A. Tinggal kita kurangkan. Ya, pakai tanda kurang. Berarti 22 dikurangi 57 dulu itu adalah min 35. A dikurangi A itu habis. 4 dikurangi 11B, 4 kurang 11 itu adalah negatif 7. Kita lanjut, min 7-nya dibawa ke sebelah kanan, jadinya min 35 per min 7 sama dengan B. Min 35 per min 7 itu adalah 5 ya, jadi B-nya sama dengan 5. Boleh dibalik begini nulisnya, boleh juga 5 sama dengan B, atau B sama dengan 5 ya. Karena negatif bagi negatif, kan positif hasilnya. B-nya sudah ketemu. Kalau untuk menentukan suku ke, kita perlu B dan perlu A. Berarti kita nyari A-nya. A-nya mau pakai persamaan berapa? Boleh persamaan 1, boleh persamaan kedua. Kalau Bapak pakainya persamaan pertama. Jadi 22 sama dengan A tambah 4B. Kita ganti B-nya dengan 5. Jadi 22 sama dengan A ditambah 4 kali 5. 22 sama dengan A ditambah 4 kali 5 kan 20. Tinggal pindah saja 20-nya ke kiri, jadinya 22 dikurangi 20 sama dengan A. Jadi A-nya 2 ya. 22 dikurangi 20, A-nya 2. Oke, sudah. A-nya sudah, B-nya sudah. Tinggal kita cari U15. A ditambah 15 kurang 1 kali B. Berarti A-nya 2, B-nya 5. Jadi U15 sama dengan 2 ditambah 14 kali 5. U15 sama dengan 2 ditambah 70. Berarti U15 sama dengan 72. Nah, di sini Bapak harapkan sudah paham ya. Hafalkan dulu atau pahami dulu rumus suku ke N-nya. Karena nanti kita punya lagi satu selain barisan, itu adalah deret. Kalau tadi ada barisan, sekarang ada deret. Jadi deret aritmatika adalah penjumlahan berurut suku-suku suatu barisan aritmatika. Kalau tadi di barisan kalian diminta untuk mencari suku ke berapa. Misalkan suku pertama, suku ke-5, suku ke-10, suku ke-100, dan seterusnya. Sedangkan kalau deret, ini biasanya diminta untuk mencari jumlah suku pertama. Misalkan, jika kalian diminta mencari jumlah 10 suku pertama, berarti jumlahkan suku pertama, tambah suku kedua, tambah suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke-10. Ya. Nah, coba. Kalau seandainya cuma diminta jumlah 3 suku pertama, oke, bisa kalian cari dijumlahkan. Tapi kalau diminta jumlah 20 suku pertama. Nah, belum lagi kalian hitung berapa suku berikutnya, berapa kali kalian harus hitung. Kalau seperti itu, makanya Bapak akan berikan rumusnya untuk deret aritmatika sehingga bisa menghitung dengan lebih cepat. Ya, tapi harus diingat-ingat nih rumusnya. Nah, bentuk umum dari deret itu, ini Bapak keliru ya, harusnya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5, tambah seterusnya sampai tambah UN. Ya, jadi tambah sampai suku keberapa nanti yang diminta di deret tersebut. Oke, kita lanjutkan ke rumusnya, rumus jumlah suku ke N. Jadi tinggal Sn sama dengan N per 2 dikalikan U1 tambah UN. Atau bisa juga Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Jadi di sini mirip seperti rumus suku ke, cuma bedanya ada 2A dan ada N per 2 di depannya. Nah, kurungnya seperti itu ya. N-1-nya punya kurung sendiri. Jadi N-1-nya dulu selesaikan. Untuk keterangannya seperti yang tadi, A itu suku pertama atau U1, B itu beda, bisa dicari dengan U2 kurang U1, bisa juga dicari dengan U3 kurang U2 ya. Jadi suku berikutnya dikurangi suku sebelumnya. Kalau N-nya itu banyak sukunya.
Nah, biar lebih paham dengan rumus ini, kita coba ke contoh ya. Contoh, diketahui barisan aritmetika 25, 19, 13, dan 7. Jumlah 12 suku pertama barisan tersebut adalah, pertama kita cari rumusnya dulu ya. Rumusnya dulu, ingat-ingat, Sn sama dengan n per 2 dikali 2A tambah n-1 kali B. Nah, di sini kita cari yang dibutuhkan dulu. Ada A yang diperlukan, ada B, ada N. Ya, matematika itu tidak lepas dari simbol, jadi tolong disimak dengan baik. A itu apa artinya, B apa artinya, dan N itu apa. Untuk A, itu suku pertama, berarti 25 ya, paling depan. Untuk B, itu suku kedua kurang suku pertama, berarti 19 kurang 25, itu hasilnya adalah min 6. Jadi tidak masalah. Kalau di barisan aritmetika itu, bedanya itu negatif, tidak masalah. Nah, kalau N-nya karena diminta jumlah 12 suku pertama, berarti dari U1 tambah U2, U3 sampai ditambah U ke-12. N-nya sama dengan 12 ya. Oke, Bapak batasi dulu biar nggak bingung. Tinggal kita ganti-ganti, N-nya dengan 12, A-nya dengan 25, B-nya dengan min 6. Kita ganti pelan-pelan ya. S12 sama dengan N-nya 12, berarti 12 per 2. 2A berarti 2 kali 25, ditambah N-1, berarti 12 min 1, kali B, B-nya min 6 ya. Pak beri warna merah jadi biar kelihatan bedanya. S12 sama dengan, nah 12 bagi 2 itu 6. Nanti kalau belum bisa dibagi ya, tidak usah dibagi dulu, tapi di sini karena kebetulan diminta jumlahnya bilangan genap 12, tinggal 12 bagi 2 itu 6. 2 kali 25 itu 50. 12 kurang 1 itu 11. Min 6-nya biarkan dulu min 6. S12 sama dengan 50-nya biarkan dulu, yang kita hitung dulu adalah 11 dikali min 6. 11 kali min 6 adalah min 66. Jadi S12 sama dengan 6 dikali 50 dikurangi 66. Lanjut ke sebelahnya, S12 sama dengan 6 dikali min 16 ya. 50 kurang 66 kan min 16. Berarti 6 kali min 16 adalah 96, min 96. Jadi S12 atau jumlah 12 suku pertamanya adalah min 96 ya. Jadi tidak terlalu panjang untuk barisan deret aritmetikanya. Yang mungkin nanti kalian fokuskan adalah mencari A, mencari B, dan N-nya. Ya, dan ingat-ingat rumusnya. Oke, kita mulai ke contoh yang kedua lagi ya. Ini semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, di sini Bapak akan berikan sedikit mengenai soal cerita. Jadi, Tony memiliki kebiasaan untuk menabung setiap bulan. Uang yang ditabung pertama kali sebesar Rp50.000, dan tabungan berikutnya Rp5.000 lebih besar dari bulan sebelumnya. Jadi, tiap bulan dia nabung. Bulan ini 50.000, bulan depan berarti dia akan nabung 5.000 lebih banyak, berarti 55.000. Bulan depannya lagi dia akan nabung 5.000 lebih banyak, berarti 55 tambah 5, jadinya 60 ya. Awalnya dia nabungnya 50. Bulan berikutnya 55. Bulan berikutnya ditambah 5.000 lagi 60. Tambah 5.000 lagi 65, dan seterusnya. Nah, di sini jumlah tabungan Tony setelah 2 tahun adalah, oke, kalian perhatikan dulu, dia nabungnya tiap bulan tapi diminta 2 tahun. Berarti kita harus mencari berapa bulan dia sudah nabung ya. 2 tahun itu berapa bulan. Oke. Nah, seperti Bapak bilang tadi, tidak mungkin kalian jumlahkan, mungkin aja sih mungkin untuk menjumlahkan secara manual, tapi ya kembali lagi, itu sangat menguras waktu. Jadi kita pakai rumus jumlah tabungannya dengan cara menggunakan rumus deret aritmetika. Kita mulai dengan mencari A dulu, atau rumusnya dulu deh ya. Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n-1 kali B. Kita butuh A. Perhatikan ke kiri layar, di bawah soal ya. A-nya itu 50.000 karena
tabungan awal. Kemudian B-nya sudah jelas 5.000 karena dia nambah 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Kemudian jumlah tabungan Tony setelah 2 tahun. Tapi karena dia nabungnya bulanan, diminta tahun, berarti kita ubah dulu. N-nya itu 2 tahun, tapi kalau dijadikan bulan adalah 24 bulan. Oke, lanjut ke sebelah kanan layar sekarang. SN berarti S24, karena diminta 24 bulan ya. N per 2 berarti 24 dibagi 2. Oke, N per 2, N-nya 24. 2A berarti 2 kali 50.000. A-nya kan 50.000. Ditambah N-1 kali B. Berarti N-nya 24, 24 kurang 1 kali B. 24 kurang 1 kali 5.000. Berarti selesaikan yang 24 kurang 1 dulu. Sama 2 kali 50.000-nya. S24 sama dengan 12, karena 24 bagi 2. 2 kali 50.000 itu 100. 24 kurang 1 itu 23. Nanti kita kalikan dengan 50.000. Oke, 12-nya biarkan di luar, karena dia di luar sendiri. Kita selesaikan yang dalam kurung. 100.000 ditambah 23 kali 5.000 itu 115.000. Oke. S24-nya berarti 12 dikali 100 tambah 115 itu 215.000. S24 itu 2.580.000. Nah, ini Bapak minta nanti kalian belajar untuk hitung manual karena tidak selamanya bisa mengandalkan kalkulator. Ya, 215 kali 12 itu bisa pakai bagi susun. Hasilnya adalah 2.580.000. Jadi jumlah tabungan Tony setelah 2 tahun adalah Rp2.580.000. Oke. Nah, di sini Bapak harapkan kalian jeli dalam menghitung, ingat rumusnya. Ingat apa itu A, apa itu B, apa itu N. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, sekian untuk pembahasan mengenai barisan deret aritmetika. Jadi kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ya. Kalau misalkan mungkin tidak bisa di kolom komentar YouTube-nya, bisa di WA ya. Selamat belajar, silahkan lanjutkan ke contoh soalnya.